definisi insecure ala Kak Dinu. Baik. Tidak menutup kemungkinan ya, saya juga pernah ada di titik insecure yang sangat insecure pada saat saya disandingkan dengan banyak manusia hebat yang tentunya mereka sudah melebihi dari segi apapun dengan diri saya. Namun di sini definisi insecure menurut saya yang saya rasakan, mungkin teman-teman juga memiliki definisi masing-masing. Yang saya rasakan yaitu insecure itu di saat kita tidak bersyukur atas apa yang kita miliki. Tapi di sini kita juga tetap sadar bahwa itu merupakan hal yang salah. Jadi pada saat kita insecure ya kita menyadari kelebihan orang lain dan membandingkan dengan diri kita sehingga tumbuhlah rasa insecure tersebut, rasa kurang dari orang lain, rasa tidak mampu dan sebagainya. Jadi menurut saya insecure itu dimana kita ada di titik membandingkan diri kita sendiri dengan orang yang lebih dari kita dari bidang tertentu sehingga muncullah rasa insecure tersebut gitu. Oke. Menurut Kak Dinu, boleh nggak kita insecure? Boleh. Sedikit berbagi pengalaman. Pada saat saya mengikuti salah satu ajang di Universitas Siliwangi yang mungkin rekan-rekan juga tahu ya, putra-putri Siliwangi, mungkin salah satu informasi finalis termuda pada saat angkatan saya merupakan saya. Saya merupakan salah satu perwakilan dari angkatan 20 di Universitas Siliwangi karena finalis lainnya itu berasal dari angkatan 2018 dan 2019. Dan seperti yang telah saya sebutkan, mereka salah satu manusia hebat di Unsil yang tentunya membuat saya insecure. Jadi saya merasa, aduh, saya bukan siapa-siapa, saya belum jadi apa-apa. Dan juga di sini saya merasa bahwa bahwa di sini saya tidak layak. Itu hal yang sangat salah yang tidak boleh teman-teman lakukan karena timbulnya di sini kita ya itu tidak bersyukur. Kita tidak mensyukuri anugerah yang Tuhan berikan, potensi yang Tuhan berikan, padahal setiap manusia sudah diberikan anugerah kelebihan masing-masing oleh Tuhan. Dan kenapa saya menyebutkan boleh? Karena pada saat itu saya insecure. Saya merasa, waduh, saya kurang. Di sana saya sadar bahwasanya tapi mereka mampu, masa saya tidak mampu? Dan itu merupakan salah satu hal yang memang wajar sih menurut saya kalau misalkan kita insecure. Yang penting kita tidak melebihi batas kita. Yang penting rasa insecure tersebut dapat memicu atau memotivasi kita menjadi lebih baik, bahkan lebih dari orang yang kita bandingkan dengan diri kita gitu. Jadi mengapa boleh? Agar kita sadar bahwa kita harus tetap bereksplorasi, kita dapat mengeksplor diri kita dalam berbagai macam potensi yang akhirnya menjadi diri saya yang seperti ini pada saat ini. Oke, bagaimana sih agar kita nggak insecure? Jadikan seorang yang lebih dari kita itu sebagai guru atau motivasi. Jangan terlalu bandingkan, aduh si Alma bisa kieu, si Bima bisa kieu, orang terbisa. Dekati mereka. Cari tahu, ajak ngobrol, ajak berteman. Siapa tahu mereka bisa memberikan ilmu yang tentunya tidak akan kita dapatkan dari orang lain. Karena jika kita selalu merasa membanding-bandingkan diri kita tanpa aksi nyata, ya sama saja bohong. Kalau misalkan kita memang sadar bahwa kita tidak percaya diri karena dengan apa yang teman-teman atau orang lain miliki, yang dengan yang tidak kita miliki, tapi tidak ada aksi nyata yang kita lakukan, yang buat apa gitu. Jadi menurut saya salah satu harus tetap bersyukur bahwasanya kita masing-masing manusia diberikan kelebihan, bahwa insecure itu tumbuh karena ya itu kita merasa kurang dari orang lain, dan jadikan kekurangan itu sebagai alasan untuk kita menjadi lebih baik ke depannya. Lakukan semua hal yang memang positif, lakukan hal-hal yang memang memicu semangat kita, yang memang tentunya dapat membuat kita semakin yakin bahwa kita bisa seperti orang lain, bisa menjadi seperti orang lain dengan versi berbeda. Seperti itu. Oke, mungkin ada beberapa permasalahan ketika seorang sulit untuk beradaptasi, di mana
katanya takut tidak diterima, jadi sungkan untuk menyapa orang baru. Gimana sih pandangan tentang itu? Sebenarnya ada cerita juga. Saya merupakan salah satu orang yang takut bertemu dengan orang baru dikarenakan mungkin beberapa masalah yang saya hadapi sebelumnya, sehingga rasa percaya saya kepada orang itu berkurang sampai saya merasa takut untuk bertemu dengan orang lain. Tetapi di sini saya juga yakin hidup tetap berjalan. Kita tidak boleh menutup diri kita tidak boleh mengasingkan diri kita tidak boleh juga merasa takut karena masa lalu tentunya yang saya alami. Tetapi di sini kita harus yakin pada diri kita bahwasanya kita itu mampu, kita itu bisa lebih dari yang kita lalui sebelumnya. Dan di sini jika kita tidak mampu beradaptasi dan sebagainya, kita harus kalau di sini sih lebih ke menghargai. Kita harus menghargai lawan bicara kita harus menghargai lingkungan kita, meskipun kita sulit beradaptasi dan bertegur sapa. Setidaknya kita dapat menghargai mereka, minimal kita senyum saja, minimal kita tidak mengganggu kenyamanan mereka. Berusaha untuk membaur walaupun itu susah, tetapi menurut saya itu hal penting untuk kedepannya. Jika kita memang selalu merasa ada orang mah introvert, orang mah tidak bisa beradaptasi, ya kedepannya mau kayak gimana gitu. Kita kedepannya akan menghadapi berbagai macam jenis manusia dan tentunya kita harus beradaptasi dengan mereka begitu. Jadi tanggapan saya sih sebaiknya kita belajar menempatkan diri sebaik mungkin, menghargai lingkungan sekitar, menghargai orang lain, dan juga sebisa mungkin kita harus saling menyamankan lah istilahnya gitu. Jadi kalau misalkan kita ada dalam lingkungan suatu organisasi ataupun lain sebagainya, kita memang merasa kita introvert, setidaknya kita tidak lebih menyendiri lah gitu kan. Jadi jatuhnya siapa tahu jatuh di baturan itu cuma gitu kan. Pendapat manusia tidak bisa dikuasai oleh diri kita. Jadi ya bagusnya kita usahakan, berusahalah kita berbaur walaupun tidak optimal, yang minimal kita mendengarkan pembicaraan mereka. Kita sebisa mungkin kalau misalkan memang bisa ikut masuk pada satu pembicaraan. Soalnya kan ya salah satunya kita merasa sesuatu dengan orang udah terasup, itu sangat tidak diperbolehkan. Jika memang kita tidak terasup ya minimal kita tidak membuat mereka tidak nyaman gitu, ya udah berburu aja, meskipun kita tidak masuk ya tidak usah mengutarakan pendapat rekan-rekan gitu ya. Minimal kita menjadi pendengar yang baik, tanggapi dengan sebagaimana mestinya, dan juga dengan hal itu akan terciptalah lingkungan yang nyaman di lingkungan rekan-rekan seperti itu. Oke, kesibukan Adinu saat ini apa? Kesibukan saya saat ini, setelah rekan-rekan tahu mungkinnya saya sudah lengser, tapi alhamdulillah banyak mempercayai saya untuk menjadi pengisi suatu acara tertentu dan juga menjadi juri. Tentunya alhamdulillah masih diberi kepercayaan, walaupun ya mungkin secara SK saya sudah lengser dan digantikan dengan yang baru, tetapi ya alhamdulillah mungkin masih ada yang menyimpan kepercayaan kepada saya. Selain itu juga di sini saya kesibukannya itu kerja sih, ada freelance wedding organizer, juga saya sebagai henna artis. Lalu kadang juga saya sebagai penyanyi tradisi pada saat upacara adat dan lain sebagainya. Lalu berkegiatan di Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi di bidang di Departemen Seni Budaya dan Olahraga di bidang budaya. Mungkin sedikit kesibukan yang saya gawat gitu. Pencapaian terbesar hidup Adinu? Kalau pencapaian terbesar, kalau dari segi predikat pasti Ibu Putrati Siliwangi. Cuma kalau misalkan dari pencapaian dalam kehidupan keseluruhan, ya alhamdulillah saat ini saya sudah tidak bergantung pada orang tua. Alhamdulillah. Jadi menurut saya salah satu pencapaian terbesar dalam hidup saya adalah saya tidak menjadi beban lagi bagi orang tua, karena ya melihat dari segi, mohon kalau misalkan terdengar curhat ya, dari segi finansial juga ya tidak memungkinkan jika pada saat zaman sekarang kita, saya khususnya terlalu bergantung sama orang tua. Berhubung saya juga mempunyai 2 orang adik yang memang menempuh pendidikan juga dan memang sedang
mempersiapkan ke perguruan tinggi, namun yang kedua masih kecil sih. Alhamdulillah pencapaian terbesar saya sudah tidak bergantung secara finansial kepada orang tua saya, dan itu membuat diri saya bangga dan ya sedikit haru bahagia lah ya, kita udah bisa meringankan sedikit beban orang tua. Request terakhir nyanyi dong. Nyanyi apa ya? Apa di karena ada genre dangdut sama Sunda aja ya? Boleh. Bambu hidup bara-bara bari diangkat suka gali situ pino bangun jero bebenduan sarang bebenduan hati salira jual awi teh pangaju buah lantaran dikitu sorang di luar mega kali paus upaya lepas diri abdi ka gampara. Yeay. Oke, closing statement deh. Baik, untuk closing statementnya kepada rekan-rekan, percayalah pada diri kalian masing-masing, karena sejatinya manusia itu diberi anugerah berbeda oleh Tuhan untuk kita syukuri, untuk kita gali, optimalkan untuk menjadi diri kita yang sebenarnya. Makasih banyak Adin udah sharing.